Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Banda Oblo Fishing. Kali ini saya mau bukan sekitaran buat kita mancing, cuma ini ada hubungannya dengan mancing, yaitu kita ke ikan cupang. Saya akui saya ini bukan sebagai ahli atau master cupang, cuma saya ini pemula. Nah, dari tujuan video saya kali ini, saya mau menunjukkan cara-cara pemula, bagaimana sih pemula itu bermain cupang. Kalau saya ini bisa dihitung jari sih, cuma yang saya pikirkan itu, yang saya mau memberitahu kepada teman-teman buat pemula kayak saya yang kemarin itu, saya baru main cupang sekitaran 2 bulan kemarin, tapi alhamdulillah cupang saya sekarang sudah ada yang menjadi buraya umur 1 minggu, ada yang satunya buraya masih 4 hari, dan yang satunya 3 masih barusan menetas. Saya mau mengawinkan ada 3 box perkawinan, tapi alhamdulillah semuanya sukses berkat setelah kita lihat-lihat, sering lihat YouTube, di YouTube-nya master cupang yang sudah para ahli atau senior seperti Gawak Gembel, Rumah Cupang dan lain banyak. Silahkan share aja di YouTube cara cupang. Nah, menurut pengalaman saya, bagi pemula yang sulit saat kita mau branding cupang, satu, kadang kita itu lupa, maksudnya kita nggak tahu usia cupang yang gimana sih yang pas buat untuk dikawinkan. Kita kan penting itu jantan itu betina baru kita kawinkan. Kita kan sebagai pemula ingin seperti yang lihat master di YouTube, sebagai master branding YouTube itu, kita ingin mempunyai cupang langsung kita terpengaruh dengan bisnis cupang yang menggiurkan. Itu bukan itu. Yang awal kita harus, pertama itu ada niat, yang nomor 1 itu niat, dan nomor 2 itu kita harus tahu usia yang memadai ikan cupang. Usia yang bagaimana sih sekiranya, ya perkiraan jantan itu 5 bulan atau betinanya itu 3 bulan, atau kita kalau biasanya si para master berbeda-beda versi. Kalau biasa betina lihat full telur bisa dikawinkan. Nah, itu dia. Kalau saya kemarin sempat kejadian, saya ngebreed cupang, saya nggak lihat usia, saya nggak tahu itu jantan atau betina, salah masukkan, akhirnya error, gagal. Coba ngebreed yang kedua lagi, akhirnya tahu, kita cari-cari di Google, lihat di YouTube, akhirnya ada perbedaan jantan dan betina. Alhamdulillah jadi burayanya. Ya menurut saya kalau buat pemula beli cupang jangan yang mahal-mahal, kita pakai yang cupang-cupang biasa aja. Soalnya buat pemula, buat belajar dulu, nanti kalau kita baru profesional dalam ngebreed cupang, baru kita cari yang indukan, bisa kita cari warna, bisa kita cari size dan lain-lain, atau kita kombinasi, kita cilangkan serit sama avatar atau dan lain-lain. Dan alhamdulillah untuk ngebreed, setelah saya gak tahu itu jantan atau betina, bila saya sedang tahu lah, akhirnya alhamdulillah di kedepannya lagi saya itu memang penasaran, saya nggak lihat hari. Setelah itu gagal, baru dapat 4 hari, saya waktu itu serit sama baskel saya breedkan. Alhamdulillah setelah 4 hari gagal, saya ngebreed lagi, alhamdulillah jadi. Nah, kalau di ilmu cupang itu sebenarnya cara mengawinkannya itu insya Allah ya mudah. Yang tersulit itu waktu kita perawatan buraya, itu yang paling sulit. Soalnya saya ini yang pengalaman saya yang kedua,
saya kan nggak tahu buaya itu kan gak bisa renang atau gimana. Saya kan saking senangnya sebagai pemula ngelihat ikan cupang itu banyak, istilah kita berpikiran aduh kita nanti apa itu bisnis bisa jual gini ya, ternyata bukan itu yang pertama, bukan bisnis dulu yang kita dahulukan, yaitu yang dari saya tadi bilang itu nomor satu itu niat. Lah setelah itu saya berpikir ikan cupang itu dengan air yang banyak dia itu buaya, bukan cupangnya, burayanya. Di umur 4 hari itu saya melakukan kesalahan besar, cara pemindahan buraya. Nah itu teman-teman ingat, cara pemindahan buraya bisa teman-teman cari di YouTube atau di Google atau gimana di media-media sosial lainnya. Karena sekeliruan saya buraya umur 3 hari pemindahan ke wadah pembesaran saya pakai serokan. Nah itu teman-teman kesalahan. Di situ saya pakai serokan, saya pindah asal-asalan. Saya kira istilahnya fisik di buraya umur 3 hari itu memang kuat. Oh ternyata teman-teman kesalahan total, gagal total, dengdong. Akhirnya dari 100% buraya saya itu sisa 60%, banyak yang meninggal. Setelah itu waduh saya geleng-geleng, akhirnya saya akal lagi, terus saya melakukan kesalahan lagi yang ketiga, yaitu air buraya. Kenapa saya kesalahan air? Saya kira itu buraya itu sama kayak cupang-cupang dewasa, kalau kita kasih air banyak otomatis renangnya biar lincah, biar kitanya lihatnya bisa seru atau gimana, lihat buraya itu bisa renang ke sana. Ternyata salah total. Setelah saya browsing lagi, ternyata buraya umur 1-4 hari itu masih belum bisa berenang lancar, belum bisa ke istilahnya kita itu kasih air terlalu dalam. Itu kalau saya itu kemungkinan segini ini teman-teman, segini ini perkiraan berapa ya, perkiraan 20 sentian lah. Akhirnya setelah itu saya ternyata buraya saya meninggal total. Setelah itu 1-2 hari kemudian itu baru habis total buraya saya karena air saya ke dalam. Akhirnya hancur lagi. Akhirnya saya berpikir gini, ini cuma saran sebagai pemula aja teman-teman. Nomor kita kan tadi saya pembahasan dari segi usia, jenis kelamin, sama air. Kalau air kalau kita kan air nggak boleh pakai air yang baru, kita harus diamkan selama 24 jam. Itu kan teman-teman insya Allah sudah tahu semua kalau masalah air. Lah dari itu teman-teman, saya itu begini, kita itu ngebreed, jangan kita langsung ke hasil. Cuma kita satu niat, 2 kita memang suka cupang, nomor 3 kita nanti ke hasil itu yang terakhir. Nah dari itu, kalau ikan cupang kita berhasil, kesenangan kita mengalahkan hasil itu teman-teman. Ngebreed itu waduh saking senengnya teman-teman kalau kita berhasil, bikin oke. Nah dari itu makanya saya di ngebreed yang berikutnya, saya di 1 minggu kemudian saya ngebreed lagi. Itu saya beranikan pakai giant. Dengan kegagalan kemarin saya beranikan pakai giant.
Akhirnya alhamdulillah jadi. Sekarang giant saya masih buraya umur 1 minggu. Nanti saya lihatkan videonya bentar lagi. Kita sama lihat buraya hasil hybrid saya. Satu buraya 1 minggu, terus sama apa itu kita yang kedua itu sekarang sudah umur 5 hari sama giant semua. Yang ketiga ini baru 2 hari ini saya pakai Hatmoon sama Shred. Saya cuma istilah gimana ya, istilah tip dan cara bagi pemula. Saya juga bermain cupang juga pemula, soalnya kita pemula itu kita itu selalu kepo. Setiap hari kita pengen lihat buraya aja, pengen yang sih gimana, kerja gimana buraya. Sedangkan buraya kan, kalau buraya masih pada ada bejantannya atau masih waktu mengerami, kalau kita sering lihat otomatis buraya itu kan akan si pejantan akan stres sehingga buraya dimakan si pejantan. Nah itu dia kasus para pemula. Dari saya pribadi, ini buat tambahan aja, dari saya pribadi, saya ngebreed di musim hujan, otomatis kan suasananya dingin. Akhirnya saya siasati, saya kasih lampu itu cuma saya berikan 1 jam setelah hampir sore, itu hampir malam jam 5 sampai jam 6. Terus saya subuh itu saya kasih pagi itu ya. Cuma tujuan saya ingin setelah karena si buraya itu mendapatkan kehangatan dari sinar lampu itu, karena kan tempat saya kan agak gelap. Terus faktor yang kedua, saya beri lampu itu waktu saya kasih makan supaya buraya itu bisa lihat artemianya itu dengan jelas. Akhirnya makanannya kok bisa dimakan dengan enak, istilahnya kita intinya itu buraya bisa lihat artemia gitu aja teman-teman, gak panjang-panjang. Sekian istilah pengalaman pribadi dari saya. Mari kita lihatkan buraya saya yang umur 2 minggu, umur 1 minggu sama buraya saya yang umur sekarang itu 5 hari dan yang baru netas kemarin 2 hari, jadi umur 2 hari. Mari sekian, saya matikan bentar, baru kita nanti ke video buraya saya bentar lagi. Ini saya mau menuju ke lokasi buraya saya. Ini dia teman-teman, ini buraya saya yang umurnya saya besarkan. Ini umurnya 1 minggu. Ini teman-teman sebentar. Nah, itu dia. Itu umur 1 minggu, alhamdulillah sehat-sehat. Ini wadah saya, ini saya kasih lampu karena saya ingin kehangatan. Nah, untuk nanti yang selanjutnya saya ingin ngebreed. Ini bahan saya nggak kelihatan. Ini teman-teman, ini jantannya, ini jantan. Nah, ini dia teman-teman, tepatnya lokasinya. Nah, ini buraya saya yang umur, nah, ini teman-teman, nah, maaf masih kecil semua jadi nggak kelihatan. Ini yang umur 2 hari, giant sama giant, ini giant semua umur 2 hari. Dan yang ini
baru notas ini teman-teman. Ini masih belum kelihatan karena lampunya cuma satu, belum saya kasih lampu jauh, nanti mau saya kasih lampu dulu. Saya juga butuh biar kelihatan. Nah ini dia teman-teman, sekian ini lokasi tempat breeding saya.